Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, bahagia sekali saya Pia Mediana dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara Tetes Embun, di mana nantinya kita akan menyimak sebuah tausiah keagamaan bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Pada episode kali ini, Tetes Embun akan mengangkat sebuah tema yakni kemudahan beragama. Semua umat beragama meyakini adanya Tuhan. Setiap agama juga pasti memiliki ritual ibadah sebagai bentuk penghambaan dan untuk menjaga hubungan ruhani dengan Tuhan yang disembahnya. Sebagai makhluk yang lemah dan penuh kekurangan, tentu tabiat manusia adalah menyukai segala bentuk kemudahan dalam beraktivitas, termasuk kemudahan dalam aktivitas ibadah. Sebagai agama yang membumi, Islam menyadari realitas tersebut. Namun agama Islam memiliki karakter dan prinsip yang tidak dimiliki oleh agama-agama terdahulu, bahkan agama-agama yang masih eksis hingga hari ini. Lalu bagaimana konsep kemudahan beragama dalam Islam? Selengkapnya akan kita bahas bersama Kiai Mahmudul Huda MPDI. Beliau adalah anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jember 1 TV. Ini merupakan episode kesekian kali Ustadz mengisi sebagai narasumber di Tetes Embun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, cuman agak batuk sedikit. Waduh, ini semoga selalu sehat Ustadz amin. Dan selalu eksis dalam aktivitas keseharian. Dan menarik dalam episode kali ini, tema kita merupakan kemudahan beragama. Tentunya dalam agama kita selalu diberi kemudahan oleh Allah. Ya. Entah dalam beribadah, melakukan amalan tertentu. Namun masih banyak beberapa dari kita yang memahami bahwa agama ini rumit. Begitu. Dan ini kami persilakan Ustadz untuk langsung memberikan tausiah kepada pemirsa Jember 1 TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih Mbak Pia yang sudah memberikan sedikit pengantar terkait tema pada siang hari ini, yaitu kemudahan beragama. Saya kira agama itu mudah. Itu kan kita bertanya apakah hanya sekedar bahwa itu hanya perkataan belaka, ataukah memang agama itu mudah memiliki dasar gitu ya dari Nabi misalnya. Ternyata setelah kita telusuri bahwa memang ada sabda Nabi Muhammad SAW terkait dengan masalah kemudahan beragama itu sendiri, yaitu Nabi pernah bersabda bahwa ad-dinu yusrun, gitu ya, bahwa agama itu adalah mudah. Walan yusyadad-din ahadun illa ghalabah. Jadi agama itu, kata Nabi, agama itu adalah mudah, dalam arti bahwa kalau dibandingkan dengan agama-agama yang telah mendahului agama Islam itu sendiri, bahwa sangat mudah sekali. Orang masuk Islam saja tidak perlu adanya ritual-ritual tertentu, misalnya ya, cukup dengan baca syahadat dia sudah menjadi seorang yang muslim, gitu ya. Untuk bertaubat saja umat Islam itu hanya cukup menyesali, tidak akan melakukan, dan kemudian minta ampun kepada Allah misalnya, itu sudah. Tapi kalau agama-agama terdahulu itu adalah untuk bertaubat itu adalah sangat sulit sekali, gitu ya, memberatkan kepada orang itu sendiri. Bertaubatnya umat terdahulu itu tidak hanya cukup menyesali, tetapi juga harus membunuh diri. Makanya agama Islam itu adalah termasuk agama yang yusrun, agama yang sangat mudah. Walan yusyadad-din ahadun illa ghalabah. Dan tidak mempersulit diri atau berlebih-lebihan seseorang itu, kecuali agama itu akan mengalahkannya, gitu ya. Oleh karena itu kata Nabi, fasaddidu, maka berbuat tengahlah, maka kerjakanlah dengan semestinya agama itu. Jadi jangan kemudian mempersulit diri. Hari itu juga pernah dulu pada zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang memang mendengar bahwa Nabi itu adalah diampuni dosanya oleh Allah, baik yang terdahulu atau yang akan dilakukan, sehingga para sahabat itu salah satu sahabat mengatakan bahwa saya tidak akan kawin sudah selamanya.
Ada yang mengatakan bahwa akan sholat saja, saya tidak akan alam tidur, tidak akan tidur. Dan ada yang mengatakan bahwa saya akan puasa saja itu. Oleh karena itu kata Nabi, inilah asyakum lillah wa atqakum lah, bahwa saya itu adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Tapi kata Nabi bahwa saya itu juga wa usolli, saya itu juga sholat, tapi wa arkudu juga tidur. Wa tazawwajun nisa, saya juga kawin gitu ya. Dan saya juga kata Nabi di samping saya puasa, saya juga tidak berpuasa. Artinya bahwa tidak boleh kita itu mempersulit diri, karena agama itu adalah memang mudah. Atau waqoribu kata Nabi, atau kerjakan mendekati kepada semestinya. Wa absyiru, dan kemudian bergembiralah karena akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama itu adalah memang benar-benar mudah, dan agama itu tidak mempersulit kepada orang yang beragama itu sendiri, lebih-lebih agama Islam mungkin yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain gitu ya. Oleh karenanya di dalam menyikapi kemudahan beragama itu sendiri bisa dilihat yang pertama bahwa Gusti Allah itu tidak akan pernah membebani hukum terhadap hamba-hambanya kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Gusti Allah itu tidak akan membebani kecuali apa yang dimampui. Oleh karena itu dalam hadis juga disampaikan bahwa sabda Nabi itu mengatakan idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika kamu itu adalah diperintah, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Itu adalah salah satu agama Islam, itu adalah agama yang mudah, dan bisa dicontohkan dalam terkait masalah sholat misalnya ya. Jadi kalau dalam hukum Islam itu kan ada istilahnya rukhsah. Jadi ada dispensasi di dalam melaksanakan hukum itu sendiri gitu ya. Orang sholat itu hukum aslinya itu adalah mengerjakan sholat juga harus dilaksanakan dengan cara berdiri gitu ya. Tetapi bagaimana dengan orang yang kemudian tidak dapat sholat dengan keadaan berdiri? Apakah harus dipaksa misalnya harus sholat dengan berdiri misalnya? Itulah yang disebut dengan adanya rukhsah. Orang diperintah oleh Allah untuk mengerjakan sholat dengan keadaan berdiri, tapi ketika tidak mampu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bisa dengan apa? Bisa dengan misalnya duduk tidak mampu juga. Bagaimana? Ya dia bisa dengan cara melaksanakan sholat, tidur dengan tidur miring misalnya, kepala di utara. Kalau tidak bisa tidur miring, ya tidur telentang, kepalanya di timur dengan dengan dikasih bantal misalnya. Kalau masih tidak bisa bagaimana? Ya harus dengan cara isyarah. Misalnya. Kalau tidak bisa dengan isyarah, ya dengan isyarah mata, ya disolati kan begitu ya. Ini namanya kemudahan di dalam melaksanakan ajaran-ajaran itu adalah sangat mudah sekali. Gusti Allah itu tidak pernah memaksa kecuali dengan ya semampunya. Jadi tidak ada alasan bahwa agama itu adalah mempersulit kita. Orang yang beragama itu adalah dipersulit, dipaksa untuk melakukan sesuatu yang kemudian orang itu tidak mampu, tidak. Dalam hal lain misalnya pernah pada zaman Rasul itu ada seseorang yang melaksanakan hubungan dengan istri pada siang Ramadan gitu ya. Padahal ada istilahnya kafarah di dalam Islam, kok siang hari di bulan Ramadan itu kemudian berhubungan dengan istrinya. Itu adalah harus memerdekakan budak gitu ya. Tetapi ketika seseorang melapor kepada Nabi bahwa dia telah melakukan hubungan dengan istrinya di siang hari, kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu sudah memiliki budak? Gitu ya. Menjawab, ya tidak Kanjeng Nabi. Gitu. Kalau misalnya tidak bisa, apakah kamu memiliki makanan untuk disedekahkan kepada 60 orang miskin? Misalnya. Ya tidak punya Kanjeng Nabi. Atau sebelumnya, apakah kamu bisa untuk berpuasa secara 2 bulan terus menerus? Ya tidak bisa, wong 1 bulan aja ndak tutut ini, kok mau 2 bulan terus menerus gitu ya. Apa kemudian yang dalam agama? Apakah kemudian orang dipaksa? Tidak. Justru oleh Nabi itu
Nabi itu mengambil kurma ya yang diberikan kepada orang itu, kemudian orang itu bertanya, apakah ini disedekahkan kepada orang yang lebih fakir dari saya, katanya. Iya. Para sahabat itu berkata bahwa tidak ada yang lebih fakir di Mekah ini, di di sini itu kecuali ya saya. Akhirnya Kanjeng Nabi tertawa dan justru malah itu diberikan kepada keluarganya. Itu ada dalam Islam itu sendiri adalah ada kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan agama itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi orang melaksanakan agama itu adalah sangat mudah sekali gitu ya, sangat mudah sekali. Sedangkan yang kedua adalah Allah memberikan kemudahan terhadap hambanya di dalam melaksanakan ibadah. Jadi tidak dikehendaki oleh Allah kesulitan-kesulitan itu menimpa kepada orang yang beragama itu sendiri. Makanya dalam Al-Quran disebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Jadi Gusti Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki adanya kesulitan bagi orang itu sendiri. Jadi, dan ini adalah contohnya banyak, bahwa seseorang yang kemudian melaksanakan puasa Ramadan bagi orang yang sudah tua misalnya, apakah orang ini dipaksa untuk melaksanakan puasa sementara orang ini tidak mampu untuk melaksanakan puasa? Kalau agama Islam ini adalah tidak menghendaki adanya kemudahan, tentunya orang yang tua renta ini harus melaksanakan puasa. Tetapi dalam Islam tidak. Jadi dalam Islam itu orang yang sudah tua renta misalnya, yang tidak bisa melaksanakan puasa, maka dia boleh tidak puasa tetapi adalah membayar fidyah misalnya. Untuk setiap harinya adalah 1 mud sejak awal. Jadi bukan kemudian dia itu harus puasa, tidak, tetapi sejak awal dia itu adalah boleh untuk tidak berpuasa dan kemudian membayar fidyah. Kemudian dalam contoh lain misalnya, di dalam Islam itu ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Di antaranya misalnya ada orang musafir ya, yang perjalanan jauh sini Surabaya, yang sudah jaraknya misalnya 86 kilo misalnya, ketika melaksanakan sholat, ketika dia naik bis umum misalnya, kalau bis naik motornya mobil pribadi, saya kira tidak ada masalah ya. Tapi kalau bagaimana ketika dia itu adalah ke Surabaya naiknya menggunakan bis umum dan semacamnya, sementara dia harus melaksanakan sholat. Di situ ada beberapa dispensasi di dalam hukum. Di antaranya misalnya orang boleh menjamak dan mengqashar sholat. Jadi menjamak itu adalah mengumpulkan sholat duhur dengan asar, kemudian mengqashar itu adalah 4 rakaat jadi 2, asar jadi 2, kemudian duhur juga jadi 2. Ini artinya kan kemudahan, tidak mempersulit kepada manusia itu sendiri yang melaksanakan agama gitu ya. Jadi yang pertama bisa dilihat bahwa Gusti Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan kepada orang-orang atau hambanya dalam melaksanakan agama. Kemudian yang kedua tadi itu bahwa Gusti Allah itu tidak memaksa, tidak memberi hukum kepada hambanya kecuali yang telah dimampuinya. Itu seperti itu. Baik. Dan menarik sekali ya Ustadz, bahwasanya dalam agama kita diberi kemudahan. Apakah benar sebenarnya Allah itu justru lebih senang ketika kemudahan-kemudahan atau fasilitas dispensasi yang telah ditetapkan dalam agama itu lebih kita pakai dalam kehidupan kita ketika beribadah? Jadi ada istilahnya hukum azimah, ada istilahnya hukum rukhsah gitu ya. Saya contohkan lagi misalnya puasa. Puasa itu kan juga harus dilakukan oleh semua, baik orang itu di rumah ataupun orang itu adalah lagi dalam perjalanan gitu ya. Oleh karena itu orang dalam perjalanan itu memiliki rukhsah, ada dispensasi yang boleh dilakukan. Artinya bahwa orang itu boleh untuk tidak melakukan puasa saat itu, tetapi nanti harus diqadha kan gitu ya. Bagaimana dengan seorang musafir misalnya? Apakah lebih baik tidak puasa, mengambil dispensasi dari Tuhan, ataukah kemudian puasa saja gitu ya? Dalam konteks ini ada 2 hal sebetulnya. Yang pertama adalah yang ini kalau misalnya kita pingin yang lebih baik. Yang lebih baik itu yang mana? Kalau seseorang pergi kemudian misalnya dengan jarak yang jauh misalnya
kalau dia itu puasa kemudian memberatkan, ada masyaqqat yang diderita oleh orang itu, maka lebih baik dia mengambil dispensasi. Gitu ya. Tetapi ketika dia pergi jaraknya jauh, tetapi tidak puasa itu tidak memberikan masyaqqat atau mudarat kepada orang itu, maka lebih baik puasa. Saya kira contoh misalnya dari Surabaya ke Jakarta, orang boleh sudah melaksanakan rukhsah ya untuk tidak melaksanakan puasa. Tetapi apakah perjalanan dari Surabaya misalnya ke Jakarta itu kalau dia puasa memberatkan dia atau tidak? Kalau dia naik kapal terbang misalnya otomatis tidak memberatkan karena 1 jam sudah nyampe di Jakarta. Lebih baik dia adalah berpuasa itu ya. Tetapi kalau misalnya dia mengendarai lewat jalan darat misalnya, kalau puasa itu sangat memberatkan, maka lebih baik dia mengambil dispensasi. Saya kira itu kan mudah untuk apa namanya untuk kita lakukan. Jadi itu ya, gitu seperti itu. Dan dalam kehidupan manusia tentunya Islam ini mengatur tatanan dan juga tuntunan, Ustadz. Bagaimana sebenarnya dalam Islam dalam hal tersebut? Ya, jadi di dalam tatanan itu sebetulnya tuntunan ya, tuntunan dan tatanan umat beragama itu bagaimana hidup di dunia. Saya kira kalau ada seseorang atau profesor yang membuat mobil misalnya, tentunya setelah membuat mobil itu sang pembuat ini menciptakan sebuah buku panduan ya untuk mobil itu sendiri. Ya, kalau mungkin Mbak Pia beli sepeda motor baru, tentunya di situ ada buku panduan juga ya. Kalau beli mobil baru mungkin juga ada panduan juga, kecuali mobilnya tidak baru kan gitu. Sehingga setiap orang yang membuat misalnya membuat mobil semacamnya, di situ ada buku panduan ya, ada buku panduan. Saya kira sama, manusia ini adalah diciptakan oleh Allah, Gusti Allah itu juga membuat buku panduan juga gitu ya. Apa itu? Adalah Al-Qur'an. Al-Quran adalah hadis, itu adalah merupakan salah satu panduan orang hidup di dunia dan juga orang itu di akhirat ya, untuk menuju ke akhirat. Jadi itu adalah merupakan buku panduan. Kalau mobil, bahwa mobil ini bahan bakarnya adalah bensin, kan tidak boleh kemudian diisi solar kan gitu ya. Gusti Allah juga membuat panduan baik itu adalah urusannya dengan sesama manusia yang non muslim atau dengan tetangga, kemudian atau dengan keluarga misalnya, itu sudah ada aturan, ada tatanan-tatanan tersendiri. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an misalnya terkait dengan keluarga yang sering kita dengar misalnya wa ashiruhunna bil ma'ruf misalnya ya. Jadi menggaulilah kamu istri-istrimu itu dengan baik. Artinya tibu bi aqwalikum. Artinya harus berkata baik kepada istrinya, baik ucapan atau kemudian juga perbuatan. Jadi ini adalah tatanan tuntunan juga ya di dalam Islam, bahwa bagaimana seorang suami itu kemudian menghadapi istri, ya harus berkata dengan baik gitu ya, karena perkataan ini adalah sangat tajam sekali itu ya. Kalau istri misalnya dengan perkataan suami kemudian menjadi sakit hatinya dan macam-macam, katanya orang sekarang sudah tidak mood lagi gitu ya. Sudah hilang moodnya itu. Iya. Perkataan juga begitu, lebih-lebih juga perbuatan. Jangan sampai kemudian seorang suami itu adalah kemudian memukul terhadap istri. Kanjeng Nabi itu tidak pernah memukul istrinya, memukul pelayannya pun tidak pernah Nabi itu. Kecuali Nabi kalau berperang gitu aja ya. Oleh karena itu tatanan ya. Jadi menggauli istri dengan sebaik-baiknya. Perkataannya juga harus baik, kemudian perbuatannya juga kepada istri juga harus baik. Ini adalah tatanan. Makanya Kanjeng Nabi ketika pulang ke rumah, Nabi itu kemudian membuka di situ di belakang tidak ada makanan, Kanjeng Nabi tidak marah kepada Siti Aisyah gitu ya. Justru marah, oh kalau gitu saya puasa saja gitu ya. Itu kan harus berbuat baik kepada istri, baik itu adalah ucapannya atau lebih-lebih kepada perbuatannya, agar supaya tadi itu menjaga mood itu sendiri. Termasuk juga bagaimana ketika kita misalnya menghadapi menghadapi hidup di dunia ini, hidup bertetangga. Itu juga ada tatanan, juga ada tuntunan gitu ya. Jadi bukan tidak ada. Jadi dalam sebuah hadis Nabi itu juga pernah bersabda berkaitan dengan itu, bahwa idza tobakhta marokotan, le awakmu itu masak kepada kuah misalnya, apa kuah itu ya, jangan ya kuah itu fa'aksir ma'aha,
memperbanyaklah kamu itu akan kuahnya gitu ya. Jadi kamu masak, kata Nabi, perbanyaklah kuahnya. Jadi untuk apa? Wa ta'ahad jironaka, dan perhatikanlah kepada tetangga. Ini artinya bahwa sebetulnya di dalam Islam itu ada tatanan, ada tuntunan bagaimana kita hidup di dunia ini ketika bersama dengan tetangga. Jadi harus berbuat baik, bukan berarti harus kemudian tetangga harus diberi, tidak. Tetapi dari hadis Nabi itu menunjukkan bahwa kita itu harus juga memperhatikan, juga berbuat baik kepada tetangga gitu ya. Bagaimana tetangga keadaannya juga harus kita harus kita lihat. Makanya kalau dalam hadis lain itu dikatakan bahwa orang itu la yu'minu ahadukum, bahwa tidak dianggap seorang itu imannya yang sempurna ketika tetangganya itu lapar tapi dia itu adalah tidur dengan enak misalnya, sementara tetangganya ada yang lapar. Itu adalah tatanan juga di dalam Islam itu sendiri gitu ya. Jadi itu kalau kaitannya misalnya dengan tetangga. Kalau misalnya kaitannya dengan hidup dengan misalnya orang non muslim, itu juga harus ada tatanan juga. Makanya di dalam Islam itu juga ada yang namanya toleransi juga, toleransi di dalam beragama. Makanya di dalam ayatnya itu kan lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Kalau kita lihat asbabun nuzulnya ayat ini adalah ketika Nabi melaksanakan ibadahnya, banyak orang-orang yang ikut Nabi, maka orang-orang kafir Quraisy ini juga datang kepada Nabi untuk menawarkan menawarkan toleransi menurut mereka. Ayo Muhammad, kalau misalnya kamu beribadah, saya akan ikut ibadah kamu. Tetapi kalau saya ibadah, kamu juga ikut ibadah saya. Tetapi kan di dalam Islam itu dibatasi toleransi, lakum dinukum juga waliyadin. Itu artinya toleransi beragama juga seperti itu. Karena kita sadar bahwa di dunia ini ada orang yang beriman, ada orang yang juga tidak beriman. Jadi wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bih. Jadi ada yang iman, ada yang juga tidak iman. Tapi bukan berarti kita itu tidak boleh untuk berdakwah. Tapi wa in kadzabuka fakulli amali walakum amalukum. Ketika mereka misalnya tidak mau misalnya atau mendustakan kita, ya sudah. Bagiku ya amalku sendiri, bagimu ya amalmu tersendiri. Antum bari'una mimma amal. Jadi kamu itu akan bebas terhadap apa yang aku lakukan. Kamu tidak punya konsekuensi apa-apa. Demikian pula juga ana bari'un mimma ta'malun. Saya juga bebas terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Sehingga di situ ada toleransi. Ketika tatanan hidup baik dengan keluarga, baik dengan tetangga, baik dengan masyarakat yang misalnya non muslim itu dilakukan, saya kira ya wabil khusus Indonesia itu akan aman-aman saja, saya kira seperti itu. Wah, ini menarik sekali Ustadz. Tatanan dan tuntunan dalam Islam pun sudah jelas dan bisa kita aplikasikan. Apakah dalam artian jika tatanan dan tuntunan sudah ada, sudah terangkum jelas, hidup kita bisa dijamin akan mudah. Namun kenyataannya tentu beberapa orang termasuk mungkin kita masih beberapa kali merasakan bahwa hidup ini cukup sulit, ibadah ini cukup berat, begitu. Apakah sebuah tuntunan itu masih belum cukup untuk menjadikan kita? Jadi tatanan, tuntunan dalam Islam, di dalam hidup di dunia ini sudah ada semua. Tetapi apakah ketika kita laksanakan itu akan kita menjadi lebih mudah? Dalam konteks mudah itu kan di dalam melaksanakan hukum-hukum syariat agama itu adalah mudah gitu ya. Tetapi apakah kemudian tenang? Saya pasti ketika tatanan yang sudah disyariatkan oleh agama, ada aturan-aturan dalam agama dilakukan oleh semuanya, saya kira hidup kita akan tentram gitu ya. Kalaupun misalnya ada orang yang mengatakan bahwa ada kita kok masih sulit. Kalau sulit dalam artian bahwa hidup kita harus selalu mudah, ya saya kira tidak gitu ya. Tidak, karena tidak ada orang yang hidup di dunia ini adalah tanpa adanya kesulitan sama sekali ya. Pasti kita hidup itu juga ada ujian, ada sulitnya. Tetapi mudah dalam konteks bahwa sangat mudah sekali kita untuk melaksanakan syariat-syariat Allah, karena ada kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh kita ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan yang sempurna misalnya. Tetapi
dalam konteks bahwa orang merasa punya anggapan yang sulit di dalam beragama, ya karena memang orang itu adalah mungkin masih belum mengetahui secara keseluruhan tentang tatanan atau tuntunan agama yang sudah diajarkan oleh Nabi atau sudah disampaikan oleh para ulama dan semacamnya, sehingga merasa hidupnya itu adalah tidak merasa sulit dan semacamnya. Tetapi kalau saya katakan tadi, agama itu adalah sangat mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kita, tidak menghendaki kesulitan sama sekali. Mudah kita itu untuk beragama itu. Jadi tidak ada sebetulnya orang yang mengatakan wah kok sulit sama sekali gitu ya. Kalau memang mendapatkan kesulitan iya, tetapi kan agama itu memberikan solusi sebetulnya bagi orang-orang yang kemudian merasa hidupnya sulit. Agama itu adalah memberikan solusi. Misalnya dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Jadi mintalah tolong kamu dengan kesabaran dan sholat. Oleh karena itu umat muslim kita semua tentunya juga pernah mengalami kesulitan. Betul. Apa yang harus kita lakukan? Apakah frustasi kemudian dan semacamnya? Tidak. Ya mintalah tolong kamu dengan cara sabar, yang kedua dengan cara melaksanakan sholat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri ketika Nabi itu adalah mendapat kesusahan, Kanjeng Nabi itu adalah banyak melaksanakan sholat. Ini adalah solusi ternyata ya, solusi agama. Jadi ketika orang itu mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, dalam agama ada solusi. Di antaranya banyak sekali, yaitu tadi itu adalah melaksanakan sholat. Dengan melaksanakan sholat, orang itu akan akan mendapat solusi dari Gusti Allah. Paling tidak hati itu adalah akan menjadi tenang. Menjadi tenang, insya Allah. Maka dari itu sholat adalah sebuah penyembahan dan juga penyembuhan. Penyembuhan ya. Jadi sholat itu juga bisa menyembuhkan ya. Makanya idza hazabahu amrun katanya. Jadi ketika ada sesuatu yang telah menyusahkan Kanjeng Nabi, sholat. Kanjeng Nabi itu mesti sholat. Gitu ya. Di samping juga banyak sebetulnya solusi-solusi yang ditawarkan oleh Islam, diberikan oleh Islam terkait dengan orang-orang yang kemudian merasa hidupnya sulit dan semacamnya. Banyak di antaranya ya harus dia itu berbuat takwa kepada Gusti Allah, bukan malah menjauh dari Gusti Allah gitu ya. Kan banyak orang yang kemudian ketika mengalami kesusahan macam-macam, dia itu adalah dugem dan semacamnya gitu ya. Itu namanya kan semakin menjauh dari Allah gitu ya. Padahal di dalam Islam itu ketika mendapatkan kesulitan apapun harus kembali kepada Allah. Harus semakin beribadah kepada Allah, berbuat takwa kepada Allah. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi ketika orang itu adalah bertakwa, maka Gusti Allah itu akan memberikan jalan keluar apapun yang dikeluhkannya, pasti akan ada itu sendiri. Pasti akan ada jalan keluar dan juga jawaban dari itu pasti ada. Masalah kehidupan luar biasa, Masya Allah Ustadz. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Mahmulul Huda bisa memberikan barokah, kebermanfaatan ilmu bagi kita semua dan juga pemirsa Jember 1 TV. Semoga pahala terus mengalir kepada beliau-beliau yang dengan ikhlas menyampaikan ayat-ayat Allah, utamanya kepada Ustadz Mahmulul Huda pada episode Sates Embun kali ini. Dan pemirsa, sebagai umat muslim, mari kita syukuri nikmat kemudahan beribadah kepada Allah SWT dengan meningkatkan kuantitas serta kualitas ibadah. Semoga episode Sates Embun kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ustadz yang telah berkenan hadir di studi kita kali ini. Semoga semua ini bisa memberikan sebuah tausiah yang merupakan embun kesegaran bagi kita semua. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.